Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kimia Edukasi. Kali ini Kimia Edukasi akan membahas mengenai senyawa karbon jenis alkanol atau alkohol. Pada alkanol memiliki gugus fungsi yaitu OH. Pada alkanol penamaan iubaknya itu diturunkan dari alkana, jadi sama dengan alkana untuk penulisannya, tetapi nanti akhiran A diganti dengan ol. Jadi yang kalau misalnya pada alkana itu dia misalnya adalah metana, maka pada alkanol dia akan menjadi metanol. Jadi diakhiri dengan ol. Contoh lain, pada alkana misalnya adalah propana, maka pada alkanol akan berubah menjadi propanol. Nah, posisi gugus fungsi dari alkanol itu yang terpenting adalah tidak berada di rantai utama, sebagai rantai utama. Jadi dia bukan sebagai ikut ke dalam rantai utama. Ini C-nya 1 maka dinamakan dengan metanol. Nah, contohnya ini. Jadi di sini kita lihat sama seperti alkana, dicari rantai terpanjang dulu, tetapi dengan kondisi syaratnya gugus OH. Gugus OH ini pada penamaan adalah yang terdekat dengan rantai utama. Jadi penamaan dari rantai utama itu dilihat dari posisi OH ini. Jadi penamaannya tidak boleh dari sebelah kiri sini. 1, 2 itu tidak boleh karena OH-nya ada lebih dekat ke yang sebelah kanan sini. Maka namanya 1, 2, 3. Jadi ini adalah sebagai rantai utama. Kemudian ada alkoholnya, gugus fungsi OH di atas dan CH3. 5 itu adalah penta. Karena dia alkohol maka namanya menjadi pentanol. Cabangnya ada 1 yaitu metil sehingga namanya adalah 3-metil. Ya, 3-metil posisi cabangnya karena di nomor 3. 2 adalah posisi gugus OH-nya. Karena dia di nomor 2 maka ditambah 2, kemudian baru pentanol atau rantai utama. Contoh lain misalnya, ini saya buat contoh lain, misalnya C-nya kita buat sebanyak 4, 5, 6, 7 misalnya. Kemudian OH-nya saya taruh di sini. Kemudian ada cabang di sini CH3. Di sini juga ada cabang CH3. Dan di sini ada CH3. Misalnya seperti ini. Kemudian kita tambahi di sini H3, di sini H, ini H juga, ini H2, ini H, ini H, kemudian ini adalah H3. Maka kita cari dulu rantai utama adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini adalah sebagai rantai utama. Kemudian untuk penomorannya kita lihat bahwa gugus OH adalah yang terdekat dengan rantai utama. Maka penulisannya untuk penomorannya di rantai utama ini adalah dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 berarti adalah heptanol. Karena ada 7 rantai utama ya. Kemudian ada 3 cabang dan semuanya adalah metil. Ini adalah metil. Maka ini diberi nama karena ada 3 posisi dari metil cabangnya dulu itu berada di nomor 2, 5, karena posisi dari metil di nomor 5, dan 6. Metil karena ada 3, maka namanya adalah
trimetil. Tri ini adalah menunjukkan angka 3 metil. Tri kalau 2 berarti di, kalau 1 berarti tidak ada, 2 berarti di, 3 berarti nanti tri. Nah, kemudian baru posisi dari heptanol, yaitu nomor 2 heptanol. Nah, contoh lagi, satu lagi ya, untuk membedakan. Nah, misalnya seperti ini, 1, 2, 3, kemudian satu lagi posisi 4, saya buat 5. Kemudian di sini ada OH, tambah satu lagi. Kemudian di posisi ini nanti, maaf, kita cukupkan posisinya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, tambah satu lagi. Seperti ini, posisi OH saya ganti dulu. Saya ganti posisinya di tengah-tengah. 3, saya taruh di sini OH-nya. Kemudian saya tambahkan cabangnya. Saya beri di sini C, kemudian CH3 seperti ini. Nah, kemudian di sini kita beri CH3, CH2, CH2, CH, CH2, CH, CH3. Kemudian saya tambah lagi di sini cabang 2 di sini. Maka kita lihat rantai utama, kita sudah melihat bahwa rantai yang paling panjang adalah yang lurus ini. Seperti ini adalah rantai utamanya. Kemudian untuk penomorannya, kita tidak boleh, ini kan posisinya di tengah-tengah. Bisa dari sebelah kiri, bisa dari sebelah kanan, karena sama-sama di nomor 4 nanti di sini. Nah, di nomor 4 untuk OH-nya. Namun, karena di sini ada percabangan yang lebih dekat dengan angka yang lebih kecil, maka cabang ini harus didahulukan. Berarti tidak boleh dari sebelah kiri sini nomor satunya. Ini tidak boleh. Yang boleh adalah dari nomor sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi jika ada OH, posisi OH di tengah, kemudian ada cabang, maka cabang ini posisinya harus di nomor kecil. Sehingga nanti namanya adalah, oh ya cabangnya ini adalah metil ya, ini metil. Kemudian ada cabang lagi, ini adalah cabang. Cabang ini adalah etil. Lihat di sini adalah etil. Karena ada C-nya sebanyak 2 buah, maka namanya adalah E dengan M adalah duluan etil. Karena dia untuk cabang itu harus, jika lebih dari 1 harus urut abjad. Nah, harus urut abjad. Sehingga namanya adalah 4 etil. Kemudian baru metil ditulis. 2 metil. Baru posisi dari OH yaitu di nomor 4. 4 karena 7 adalah heptanol. 7 adalah heptanol. Sehingga namanya adalah 4 heptanol. Nah, jadi ini nama untuk posisi yang tadi, yang kita buat di sini. 4 etil, 2 metil, 4 heptanol. Jadi posisi ini harus urut abjad. Nah, itu dia penamaan untuk tata nama IUPAC dari alkanol atau alkohol. Kita lanjutkan. Kemudian kita masuk ke beberapa jenis alkohol, itu nanti ada alkohol primer, sekunder, tersier. Primer itu jika gugus dari OH-nya itu terikat pada atom C primer. Kemudian sekunder berarti di C sekunder dan tersier di C tersier. Nah, C primer, C sekunder, dan C tersier sudah saya jelaskan di waktu yang lain. Jadi saya rasa sudah paham. Contohnya ini adalah yang sebelah kiri. Kalau dilihat pada rantainya, maka yang sebelah kiri ini adalah alkohol, jenisnya adalah yang primer. Kenapa primer? Karena OH ini dia berikatan pada
atom C yang memiliki posisi dari atom C primer, yaitu 1. Maka dinamakan sebagai alkohol primer. 3 metil ya, karena posisinya ini nomor 1, 2, 3, 4. Ini kan rantai utama di sini. 3 metil butanol. Butanol karena 4, maka butanol karena nomor 1 tidak perlu ditulis, tidak masalah. Kemudian yang tengah ini adalah alkohol jenis sekunder. Kenapa dia sekunder? Karena OH-nya itu terikat pada atom C yang termasuk ke C sekunder. Nah, atom C sekunder. Kenapa C sekunder? Karena dia dikelilingi atau berikatan dengan 2 atom C. Ini 1 dan 2. Posisinya di sini. Nah, ikatannya ada 2, 1 sama 2. Ini sama ini, dia berikatan, maka sekunder. Kemudian yang paling sebelah kanan ini adalah jenis alkohol. Jenisnya adalah tersier. Kenapa tersier? Karena posisi OH ini lokasinya ada pada atom C yang tersier. Nah, diikat oleh berikatan dengan 3 atom C, 1, 2, 3. Maka dinamakan alkohol jenis tersier. 2 metil, 2 butanol. Kenapa 2 metil, 2 butanol? Ini adalah rantai utamanya. Kemudian OH berada di posisi nomor 2, maka 2 butanol, dan ada cabang 1 buah, maka dinamakan dengan 2 metil. Jadi itu beberapa jenis alkohol, ada primer, sekunder, dan tersier. Nah, ini adalah beberapa dari sifat alkohol. Alkohol dengan rantai pendek, berarti semakin pendek rantainya sampai ke metanol, metanol itu cuma 1 atom C, maka dia mudah larut dalam pelarut polar. Misalnya, antara metanol dengan pentanol, maka metanol ini karena dia memiliki rantai yang paling pendek, yaitu 1 atom C, maka dia mudah larut dalam pelarut polar ini. Sedangkan pentanol lebih sulit untuk larut di dalam pelarut polar. Nah, ini contohnya adalah metanol dan etanol, dia mampu bercampur sempurna dengan air, sedangkan pentanol dia sukar larut dalam air. Kenapa? Karena dia pada pentanol adalah jenis alkohol dengan rantai panjang. Titik didih alkohol lebih besar dibandingkan jenis alkanol jika panjang rantainya sama. Misalnya alkohol memiliki C sebanyak 8 panjang rantainya, kemudian pada alkana juga C sebanyak 8, maka titik didih alkohol dia lebih tinggi dibandingkan dengan alkana. Alkohol rantai pendek, dia memiliki sifat pada encer ya, zat cair encer. Jika sedang, maka dia menjadi zat cair yang lebih kental, dan rantai panjang maka akan menjadi zat yang berupa zat padat. Beberapa kegunaan alkohol, misalnya metanol, ini adalah zat cair bening, mudah menguap dan berbau enak, sebagai pelarut untuk membuat polimer dan senyawa organik. Kemudian metanol ini juga bisa dicampur dengan bensin yang nanti bisa dipakai untuk bahan bakar kendaraan. Jadi untuk menghemat bensin bisa digunakan jika metanolnya kadarnya sebanyak 15%. Kemudian ada etanol, ini zat cair bening, mudah menguap dan berbau khas. Contohnya adalah pada spiritus, itu ternyata di dalamnya ada kandungan etanol. Kemudian minuman yang beralkohol, itu juga ada etanolnya. Obat pencuci luka itu juga ada etanol untuk disinfektannya. Kemudian alkohol jika berasal dari hasil fermentasi, itu kadarnya dari hasil fermentasi itu hanya 12-15% saja. Nah, jika ingin mendapatkan kadar 95%, maka perlu dilakukan proses yang namanya penyulingan agar dapat menghasilkan alkohol dengan kadar 95,5%. Kegunaan lain dari alkohol adalah gliserol atau gliserin ini. Kental, tidak berwarna, dan rasanya manis. Ini dia mudah larut dalam air, berarti gliserol ini memiliki rantai yang pendek. Dapat digunakan sebagai pelembab pada tembakau dan kembang gula.
pelarut untuk beberapa jenis obat-obatan. Ini yang kuliah di jurusan farmasi biasanya paham, pasti biasanya ada campuran gliserol untuk melarutkan obat-obatan. Kemudian untuk membuat nitrogliserin. Nitrogliserin itu adalah sebuah bahan peledak. Jadi bisa juga digunakan untuk campuran bahan peledak untuk gliserol. Nah, jadi itu beberapa hal terkait dengan alkohol. Oh ya, satu lagi mungkin tadi belum saya jelaskan, saya back dulu di sini. Yaitu terkait dengan rumusnya ya. Yaitu rumus dari alkohol, yaitu rumusnya adalah CnH2n plus 2 kemudian O. Nah, contohnya misalnya jika C-nya sebanyak 6, maka hidrogennya adalah 2 dikali 6 yaitu 12 ditambah dengan 2 berarti ada 14, kemudian ada O-nya. Lainnya misalnya adalah jika C-nya ada 3, maka hidrogen dari alkohol itu adalah 3, 2 dikalikan 3, berarti ada 6, ditambah 2 adalah 8, C3H8 ditambah dengan O. Nah, contohnya mana? Contohnya adalah kita coba lihat, karena di sini ada yang jumlah C-nya 6, kita pakai ini. C sebanyak 6 ini ya, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini ada C-nya sebanyak 6, maka hidrogennya harus ada 14. Kalau tidak ada 14 berarti salah. Kita hitung, hanya 3. 3 ditambah 2, 5, 6, 7, 10, 13, tambah 1, 14 hidrogen. Maka 14, kemudian O. Nah, jadi itu tambahnya ya. Rumusnya tadi belum, yaitu CnH2n plus 2O. Oke, jadi itu pembahasan mengenai alkanol atau alkohol. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Kimia Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.